Petinggi Partai Demokrat menuding dugaan adanya ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah. Para pengurus daerah dibujuk untuk mendukung KLB yang diselenggarakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng. Selamat sore, Bang Andi. Selamat sore. Dan seharusnya turut bergabung bersama dengan kita Kapolres Melawi, Kalimantan Barat, AKBP Sigit Elianto. Tapi sampai dengan sore ini, sampai dengan show kita ini berlangsung, Kapolres Melawi tidak merespon panggilan telepon dari kami. Jadi kita mau ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, petinggi Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Bang Benny Kabur Harman mengatakan bahwa pengurus daerah diancam Intel Polres. Berapa banyak daerahnya, mana saja yang diancam, Bang Andi? Jadi memang awalnya kita dapat informasi demikian itu di beberapa daerah. Cukup banyak daerah mungkin ya melaporkan, kan kita punya satgas di DPP Partai Demokrat. Tapi kemudian tentu saja setelah kami telusuri nampaknya ada kesalahpahaman barangkali ya. Memang tentu saja teman-teman ini didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas ya. Lalu mengaku aparat, lalu kemudian menanyakan apakah mendukung KLB atau tidak mendukung KLB. Kalau apakah pergi ke Sibolangit itu atau tidak. Kalau tidak, siapa yang mewakili dan sebagainya. Jadi memang tentu saja kawan-kawan ketika ada yang mengaku aparat lalu bertanya-tanya soal dukungan ke KLB Sibolangit dan sebagainya atau tidak mendukung. Ini agak was-was, kira-kira semacam itulah. Tapi kemudian kami menelusuri tentu saja apa benar ada hal semacam itu. Setelah kami telusuri, ya, ternyata mungkin ada beberapa aparat, beberapa tempat ingin mengetahui situasi, kira-kira peta situasi wilayah mungkin dalam antisipasi kalau ada potensi-potensi konflik dan sebagainya. Karena itu, kemudian Sekjen sudah mengeluarkan, Sekjen Partai Demokrat, Saudara Tengku Rifki mengeluarkan edaran kepada semua DPC-DPC, jika ada aparat negara, paling tidak mengaku aparat negara, untuk menanyakan berbagai macam hal tentang KLB dan Partai Demokrat, diterima saja dengan baik, disampaikan saja bahwa misalnya kami tidak mendukung KLB, kami tetap loyal kepada Ketum AHY, dan sebagainya. Jadi dan tolong kalau mengaku aparat negara juga kita minta kepada DPC catat namanya, siapa namanya, kesatuannya dan sebagainya sehingga mudah koordinasi dan komunikasi selanjutnya. Cuma kalau mereka meminta berkas, misalnya berkas-berkas SK kepengurusan segala macam, tentu saja tidak perlu diberikan, kira-kira begitu. Oke, Bang Andi, tapi Wakil Ketua Umum Anda, Bang Benny Kabur Harman, mengatakan diancam begitu pengurus daerahnya. Tapi tadi Anda mengatakan ada salah komunikasi. Jadi ini bagaimana sebetulnya? Kenapa kemudian bisa terlontar kata-kata ancaman? Apakah memang ada yang diancam atau hanya didatangi, Bang Andi? Begini, laporan-laporan awalnya kan laporan-laporan muncul dari beberapa daerah tuh. Dan laporan-laporan ini kan, ya banyak ketua-ketua DPC mungkin ketika didatangi aparat kan ya takut juga, kira-kira begitu. Apalagi kalau mengaku intel kan begitu langsung takut. Lalu lapor kepada DPP Partai Demokrat. Nah, laporan-laporan ini yang kemudian direspons oleh Bung Benny barangkali untuk sekaligus untuk jangan sampai terjadi semacam itu. Beliau kan anggota Komisi 3 DPR RI. Tapi setelah kita telusuri lebih lanjut, ya ternyata mungkin ada kesalahpahaman. Karena itu kami segera Pak Sekjen memberikan klarifikasi dan instruksi kepada DPC-DPC. Untuk siapapun, kalau ada aparat negara ingin tahu tentang kondisi situasi mengenai KLB abal-abal dan kemudian apakah DPC setempat itu mendukung atau tidak mendukung, dijawab saja dengan baik. Karena DPC semua tidak ada yang mendukung kok KLB abal-abal itu. Artinya tidak ada ancaman, ini hanya reaktif dari Wakil Ketua Umum Anda begitu ya, sehingga langsung men-tweet tanpa berkomunikasi saja dengan Kapolri. Padahal Bang Benny adalah anggota Komisi 3 yang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan Kapolri. Bung Benny adalah anggota Komisi 3. Tugasnya sebagai anggota parlemen untuk melakukan social control terhadap aparat negara dan dalam konteks terhadap
pemerintahan lah ya. Dan Komisi 3 itu counterpartnya adalah kepolisian kalau tidak salah satunya. Jadi ya tentu saja itulah tugasnya Bung Benny sebagai anggota dewan untuk memastikan jangan sampai ada hal-hal semacam itu. Tapi kan kami ingin menelusuri lebih lanjut siapa sih orang itu. Maka saya minta sekarang catat namanya kalau ada yang datang. Ya, Mabes Polri mengatakan tadi, Kadif Humas Mabes Polri mengatakan bahwa Polri tidak berpolitik, tidak memihak kepada siapapun. Apakah kemudian DPP Partai Demokrat juga mempercayai komitmen dan janji Polri seperti itu, Bang Andi? Memang semestinya Polri tidak berpolitik. Dia aparat negara pelayan masyarakat. Karena itu kita harap terus dan kita percaya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit tetap menjaga integritasnya, menjaga tupoksinya, dan kemudian bersikap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan adil. Dan dalam hal ini memang sekali lagi mungkin ada miskomunikasi, kita tidak tahu dalam kasus per kasus di daerah tertentu mungkin. Yang penting sekarang ini silakan kalau aparat mau tanya-tanya silakan. Ketua-ketua DPC kita juga siap untuk menjelaskan situasinya. Biasa saja. Kalau mau ngopi-ngopi boleh, ngopi-ngopi beneran boleh. Cuma kalau meminta berkas-berkas, SK dan segala macam, tentu saja tidak mungkin diberikan. Baik. Nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian panggung politik ini di antara dualisme partai, yang satu dari KLB Sibolangit dan yang satunya lagi adalah kepengurusan sahnya AHY, mana yang kemudian nanti akan disahkan begitu ataupun dimenangkan. Nanti kita tunggu saja bagaimana drama politik ini terus berlangsung. Terima kasih sekali Bang Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.